Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Basir dalam video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 10. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang sifat logaritma ya. Sebelumnya kita akan bahas tentang konsep dasar. Tidak hanya eksponen, logaritma juga punya beberapa sifat. Nah, untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan soal berkaitan tentang logaritma. Jadi, sifat ini nantinya harus dihafal ya, supaya kamu lebih gampang. Jadi langsung saja, ada beberapa sifat. Yang pertama bisa dibilang sebagai sifat paling dasar ya, itu kita buat sifat pertama itu sifat paling dasar log 1 basis P sama dengan 0. Itu dia ya. Sifat yang pertama, log 1 basis P sama dengan 0 ya. Gampang ini. Berarti basis berapapun, ini kan basisnya P ya, basis berapapun ketika dia numerusnya 1, dia hasilnya 0. Gitu ya. Itu sifat paling dasar. Baru yang kedua ada log A basis A sama dengan 1. Nah, dia ketika numerus, ini numerus ya. Nah, video sebelumnya kan udah kita kasih tahu kalau ini numerus, ini basis. Jadi kalau dia angka numerus dan basisnya itu sama, hasilnya 1. Berapapun. Jadi ini numerusnya 1, basisnya 1, berarti dia 1. Numerusnya 2, numerusnya 2, basisnya 2, dia juga 1. Berapapun bilangannya. Nah, dia tidak terkecuali ya. Maksudnya gini, kenapa dia disebut AA itu semua bilangan gitu. Nah, jadi semua bilangan ketika memang numerus dan basisnya sama, hasilnya 1. Itu bagian pertama ya. Baru kita masuk ke bagian yang kedua. Dia sedikit lebih, bukan lebih sulit sih, cuman ini lebih ke operasi. Biasa kalau operasi itu kan ada tambah, kali, bagi, kurang gitu ya. Nah, kita buat di sini sifat yang ketiga. Ini gini. Log A dikali B. Nah, di sini kali B kita buat titik aja ya. Log A kali B basisnya basis P. Nah, ini sama aja dia log A basis P ditambah log B basis P. Nah, jadi dia lebih ke penjumlahan. Ingat, jika di log, maksudnya gini, ketika ini dikali, maka dia penjabarannya atau pensederhanaannya itu adalah tambah. Ya, ini di sini dikali, ini ditambah. Ya, baru yang keempat ada log A per B basis P. Nah, ingat, ini kan dia dikali sebelumnya, ini dibagi. A per B itu kan pembagian. Jadi kalau pembagian dia jadinya log A basis P dikurang log B basis P. Ingat ya, kalau dia pembagian dia dikurang, kalau dia perkalian dia ditambah atau dijumlah. Gampang ya. Nah, ingat aja, kalau dia kali jadi tambah, kalau dia bagi jadi kurang. Baru yang selanjutnya itu ada sifat seperti ini. Log B basis A. Di sini agak lebih sederhana sebenarnya. Jadi gini, si B sama si A ini harus sama-sama dia jadi numerus gitu ya. Ini kan B-nya udah numerus, si A-nya itu nggak mau di basis gitu, nggak mau di depan sini. Jadi itu jadi persamanya kayak gini.
log B per log A. Nah, kenapa ini nggak dibuat? Nanti ini berapapun. Misalnya kita buat di sini P ya. Nah, nantinya ini bisa jadi berapapun. Sesuaikan dengan soal gitu ya. Jadi kalau dia log B basis A, sama-sama dia jadi numerus dua-dua. Yang basis jadi numerus, yang numerus tetap numerus. Jadi seperti ini, log B per log A. Ini kenapa P? Ini nanti disesuaikan dengan soal ya. Biasanya misalnya dia log B basis P itu C misalnya. Itu nanti kita akan bahas lebih dalam ke bagian contoh soal. Baru selanjutnya ada yang ke-6. Dia itu log A basis B. Jadi dia gini. Kalau yang sifat ke-6 ini terbalik pula gitu. Terbaliknya gini. Si numerus ini pengen jadi basis gitu. Si basis juga pengen jadi numerus. Kayak istilahnya kita pindah posisi gitu. Nah, jadi kalau dia pindah posisi jadinya gini. 1 per log B basis A. Nah, berganti kan dia. Kalau di sini dia numerusnya A. Kalau di sini dia numerusnya B. Jadi mereka pindah posisi. Si A numerus jadi basis, si basis jadi numerus. Setelah dia sifat ke-6. Baru sifat ke-7. Sifat ke-7 ini perkalian ya. Ketika salah. Log A basis P ya dikali. Nah, tadi kita udah bilang bahwasanya perkalian itu kita simbolkan dengan titik ya. Baru ada log B basis A. Nah, yang nomor 7 ini beda ya sama yang nomor 3. Kalau yang nomor 3 itu kan perkalian bilangannya. Nah, bilangan pokoknya dikalikan. Kalau ini dia logaritmanya. Jadi kalau seperti ini dia gampang. Lihat, di sini ada log A, di sini ada A. Ini tinggal kita coret aja, maksudnya biar lebih gampang ya. Ini tinggal kita coret. Jadinya di sini log B, kan sisanya B nih. Ini A, P ya, jadinya A-nya kan udah habis. Yang A ini udah habis gitu ya. Lebih ini seperti ini nulisnya. Log A dikali log B basis A. Ini sama-sama habis di sini. Jadinya log sisanya yang mana? Log B basis P. Jadi kalau dia lognya perkalian antara bilangan basis dengan numerus itu ada yang sama, tinggal coret aja. Tapi syaratnya posisinya seperti ini ya. Itu yang ke-7, yang ke-8. Ke-8 itu log A pangkat N basis P. Nah, ini gimana ini gitu ya. Ini adalah perpangkatan ya. Jadi basisnya bilangan berpangkat. Ini gampang. Basisnya pindah ke depan jadinya gini. N dikali kan. Si N ini kan pangkat dari basis ya. Pindahkan ke depan jadinya kali. N kali. Ini tetap log A basis P. Jadi kalau misalnya bilangannya berpangkat, basisnya, kita pangkatnya pindah ke depan. Gampang ya, tinggal memindahkan. Baru selanjutnya nomor 9. Nomor 9 itu gimana ya kalau misalnya log A pangkat N, di sini kita buat aja ya P pangkat M. Gitu ya. Jadi si basis punya pangkat, si numerus punya pangkat. Nah, kalau tadi dia basisnya dipindah ke depan untuk yang numerus, ini dikali, berarti kalau yang seperti ini kayak mana gitu ya. Ini gampang aja. Si N, si pangkat basis ini kan N per berapa? Per pangkat dari
si basis. Maaf ya, ini tadi numerus ya, n itu kan pangkat dari numerus. Nah, jadi pangkatnya ini, si numerus pangkatnya dibagi dengan pangkat si basis. Berarti n per m tetap log A basis P. Jadi kalau dia bentuknya log A pangkat n basis P pangkat m. Jadi pangkatnya dipindah ke depan dengan syarat pangkat si numerus dibagi dengan pangkat si basis ya. Nah, intinya lebih gampangnya gini, pangkat yang belakang ini dibagi sama pangkat yang depan ya. Nah, itu lebih gampang. Baru yang terakhir, sifat ke-10. Itu ketika ada bilangan, nah ini nih, A pangkat log B pangkat, bukan pangkat, maaf ya, ini gini bacanya, A pangkat log B basis P. Nah, ini kira-kira gimana ya? Salah. Ini kita buat A ya. Maaf, salah. Jadi gini, log B basis A di sini ya. Pangkatnya log B basis A. Jadi gini, ketika A dipangkatkan log B basis A gini. Ini kan A nih, si basis. Ini juga A, berarti habis ini. Berarti tinggal B. Itu ya. Ini adalah sifat yang memang sudah pasti hasilnya. Maksudnya sebuah petunjuk. Jadi kalau misalnya seperti ini, inilah dia hasilnya gitu ya. Contohnya misalnya kayak A pangkat log B basis A itu hasilnya B. Nah, karena ini udah sama, udah lebih gampangnya kita matikan aja, tinggal si B. Itu ya. Ngerti ya untuk sifat-sifat logaritma. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh supaya lebih memahami tentang sifat-sifatnya. Oke, kita masuk di contoh ya. Contoh pertama itu ada berapa ya? Kira-kira kita buat log 16 basis 2. Langkah yang pertama itu gini. 16 itu bisa nggak gini ya. 16 itu maaf ya. Salah. 2 itu dibangkatkan berapa ya? Bisa jadi 16. Bisa nggak gitu ya? Jadi gini, 16 ini kan bilangan numerusnya nih. 16 ya. Ini kan 2. Jadi bisa nggak 2 dipangkatkan berapa hasilnya 16 gitu ya. Biar lebih gampang, 2 pangkat berapa hasilnya 16 gitu ya. Ya, ini konsep dasar yang sebelumnya di video sebelumnya. Jadi pengerjaannya seperti itu. Kalau misalnya bisa dipangkatkan, kita pakai perpangkatan ya. Jadi bisa nggak ya? 2 itu kira-kira pangkat berapa ya? Hasilnya 16. Pangkat, iya, pangkat 4 ya. Berarti log 2 pangkat 4 basis 2. Ingat, ini udah bentuknya log 2 basis 4. Log 2 pangkat 4 basis 2 ya. Jadi bentuknya sama nggak sama yang mana ya? Yang sifat ke-8. Nah, sifat ke-8 itu kan log A pangkat N basis P. Sama ya. Log 2 pangkat 4 basis 2. Ini hasilnya berapa? Ini N-nya dipindah ke depan. Tinggal P log A basis P ya. Nah, jadi kalau misalnya ini kita pindah aja ke depan. Berarti 4-nya pindah ke depan, dikali jadinya ya, dikali log 2 basis 2. Log 2 basis 2 ya. Baru log 2 basis 2 berapa? Nah, ingat, ketika numerus dan basisnya sama itu berapa itu tadi? Kita lihat sifat yang kedua. Nah, ingat, sifat yang kedua itu numerus sama basisnya sama, hasilnya 1. Berarti ini numerus dan numerus dan basisnya sama ini. Berarti 1 ya. Karena di sini ketentuannya log A basis A itu 1. Berarti di sini log 2 basis 2 itu 1 ya. Berarti tinggal kita 4 dikali hasilnya 1. 4 kali 1 berapa? 4. Berarti dia hasilnya 4.
Log 16 basis 2 itu hasilnya 4 gitu ya. Baru kita masuk ke contoh nomor 2. Contoh nomor 2 ini kira-kira berapa ya? Oh, ini aja. Log 81 dibasiskan 27 ya. Ini maaf ya, mungkin tadi agak kurang. Jadi ini yang tadi, coba diulangin ya. Kan ini pangkatnya pindah ke depan jadi di sini ini. Tinggal log 2 basis 2, hasilnya 4 ya. Log 2 basis 2 itu berapa? Ingat yang sifat kedua. Sifat kedua ini log A basis A 1. Berarti kalau log 2 basis 2 itu 1. Di sini ya 1. 4 kali 1 4. Berarti hasil dari log 16 basis 2 itu 4. Ngerti ya? Ini yang kedua. Log 81 basis 27. Berapa ya kira-kira? Dia nggak bisa ya kalau misalnya 27 pangkat berapa. Jadinya 81 nggak bisa ya. Jadi ini menggunakan sifat yang keberapa? Kita gunakan sifat yang nomor 5. Nomor 5 ini. Jadi kita buat sifat yang nomor 5. Karena dia basis dan numerusnya besar ya, nggak bisa dipangkatkan si basis ini menghasilkan numerus ya. Jadi kita buat aja di sini log 81 per log 27. Itu tadi ini ya yang nomor 5 ya, sifat nomor 5. Ingat, ini di sini basisnya sama-sama. Jadi gini. Suatu bilangan bisa dipangkatkan berapa hasilnya 81, dan bilangan berapa bila dipangkatkan juga hasilnya 27. Ingat ya, yang di sini ini harus sama. Jadi sama-sama satu bilangan. Dia ketika dipangkatkan hasilnya 81 dan dipangkatkan juga hasilnya 27. Berapa ya kira-kira? Nah iya bener, 3 ya. 3 pangkat berapa hasilnya 81? 3 pangkat. Jadi kita tulis aja dulu di sini log 81 basis 3 log 27 basis 3. Nah, 3 pangkat berapa 81? 3 pangkat berapa? 3 pangkat 4 ya. Kalau yang 27 3 pangkat berapa? 3 pangkat 3 pangkat 3 basis 3. Nah, udah ya, ini bentuk yang atas sama seperti yang nomor 1. Dia pakai sifat yang nomor berapa itu? Nomor 8 ya. Nah, kalau dia basis kalau dia numerusnya berpangkat, maka pangkatnya dipindah ke depan 4 ya. 4 dikali log 3 basis 3. Yang ini juga 3-nya pindah ke depan jadinya log 3 basis 3. Nah, log 3 basis 3 berapa? Log 3 basis 3 itu kan 1 ya. Berarti 4 dikali 1, 3 juga dikali 1. 4 kali 1 4 per 3 kali 1 3. Oh, maaf ya. Ini di sini dia. Nah, jadi tadi udah sampai sini ya. Ini kan dia seperti nomor 1 ya. Ini bentuknya seperti ini. Dia numerusnya berpangkat, tinggal kita pindahkan. Nah, ini jadi ke depan dan ini tetap. Ini jadi ke depan dan ini tetap ya. Yang ini seperti sifat nomor 2 ya. Ketika basis dan numerusnya sama, dia hasilnya 1. Jadi 4 kali 1 per 3 kali 1, 4 kali 1 itu 4 per 3 kali 1 itu 3. Berarti hasil dari log 81 basis 27 itu hasilnya 4 per 3. Gampang ya? Gampang. Baru yang ketiga, yang nomor 3 ini seperti ini dia soalnya. Log 1 per 9
basis akar 3. Waduh, ini cuman ini gitu ya. Kita buat dulu dalam bilangan berpangkat. Nah, intinya gini, logaritma itu usahakan ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat ya, biar lebih gampang. Jadi 1/9 itu berapa ya? Bilangan berapa di 9 pangkat berapa? 9 pangkat 1 ya. Akar 3 itu bilangan berpangkat berapa ya? Akar 3 itu jika suatu bilangan berbentuk akar maka pangkatnya jadi setengah ya. Jadi 3 pangkat setengah. Di sini ya biar lebih jelas. Log 9 pangkat 1 basis 3 pangkat setengah. Ingat ya, di sini basisnya 3, di sini 9. Bisa nggak ya? 9 itu bisa nggak ya 3 pangkat berapa hasilnya 9? Bisa ya, 3 pangkat 2. Jadinya bentuknya seperti ini. Log 3 pangkat 2, pangkatnya tadi negatif 1 ya. Ini basis 3 pangkat setengah. Ini kan kalau dia bilangan berpangkat dipangkatkan jadinya kali ya, jadinya dia seperti ini. Log 3 pangkat negatif 2 basis 3 pangkat setengah. Nah, ingat. Ini bentuknya sama seperti yang nomor 9 ya, sifat nomor 9 ya. Sifat nomor 9 itu log A pangkat N basis P ke pangkat M. Ini pangkatnya sama-sama dipindah ke depan dengan syarat bahwasanya pangkat si numerus ada di atas, pangkat si basis ada di bawah. Baru tinggal log A pangkat P. Berarti kita buat aja di sini. Pangkat si numerus berapa? Negatif 2 ya. Negatif 2. Pangkat si basis setengah ya. Tinggal log 3 basis 3. Ini negatif 2 dibagi setengah itu hasilnya berapa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak nih? Berarti dia jadinya gini. Negatif 2 dikali 2 ya. Kalau dibagi dengan setengah dia jadinya 2-nya dinaikkan ke atas. Jadinya negatif 2 kali 2 log 3 basis 3. Negatif 2 kali 2 negatif 4. Log 3 basis 3. Ketika bilangan numerus sama bilangan basisnya sama, itu hasilnya 1 ya. 1. Berarti negatif 4 kali 1 negatif 4. Hasilnya negatif 4 ya. Jadi log 1/9 basis akar 3 itu hasilnya negatif 4. Paham ya? Nah, sampai di sini video saya. Maaf bila ada kata-kata yang kurang pas atau masih ada kesalahan dalam pembuatan video saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.